Pada tanggal 12 Januari 2023, Timnas Indonesia akan secara resmi mencetakkan sejarah dengan tampil debut dalam kompetisi tertinggi di benua Asia. Skuad Garuda akan melakoni laga perdana mereka di fase grup Piala Asia melawan Timnas Irak. Laga perdana pada fase grup ini sudah semestinya menjadi langkah awal yang positif bagi Timnas Indonesia dengan mewajibkan para pemain memetik kemenangan atau hasil imbang. Hal ini tak lain disebabkan target PSSI yang mengharuskan Coach Sintayong mengeluarkan seluruh potensinya untuk bisa lolos dari fase grup dan tampil pada laga 16 besar di Piala Asia Qatar. Tentu laga melawan Timnas Irak nantinya Timnas Indonesia tidak akan lagi melakukan adaptasi. Hal itu terjadi karena Timnas Irak juga sudah pernah melakoni laga bersama pada kualifikasi Piala Dunia di bulan Desember yang lalu. Hasil kekalahan dengan skor telak tidak mungkin lagi bisa ditolerir oleh seluruh tim disebabkan kini Timnas Indonesia dapat tampil dengan kekuatan penuh pada putaran final Piala Asia kali ini. Sehingga taktik baru sangatlah dibutuhkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk bisa menjawab tantangannya di dalam pertandingan yang akan menentukan kualitasnya di dalam lapangan. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia yang akan digunakan saat melawan Timnas Irak pada fase grup Piala Asia Qatar 2023. Setelah melakoni 3 laga uji coba, nampaknya Coach Sintayong akan jauh lebih memilih untuk kembali pada permainan awalnya, yaitu memasang 3 pemain belakang, 5 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Pemain muda yang baru saja pulih dari cedera yang dialami jelang pemusatan latihan, telah membuktikan bahwa dirinya layak menjadi opsi utama bagi sisi pertahanan Timnas Indonesia di bawah Mistar Gawang. Hernando Ari yang memang selalu dipanggil dalam kompetisi tim nasional dipastikan akan kembali mengamankan posisinya sebagai kiper utama Timnas Indonesia senior. Penampilannya yang cukup baik dengan minim kesalahan pada laga kedua melawan Timnas Libya sudah cukup menjadi catatan kelayakannya bersama Timnas Indonesia. Meskipun tergolong memiliki postur tubuh kecil, namun Hernando bukan merupakan sosok penjaga gawang yang dapat diremehkan. Dirinya merupakan seorang penjaga gawang tangguh yang memiliki refleks tinggi dan juga dapat melakukan pembangunan serangan dari lini bawah. Hal tersebut menjadi catatan yang digunakan oleh Coach Sintayong dalam memilih namanya sebagai pemain kepercayaan di bawah Mistar Gawang. Sementara itu pada posisi pemain belakang, Timnas Indonesia berkemungkinan besar akan kembali menggunakan trio andalan mereka yang sudah kembali pada performanya, yaitu dengan memasang nama Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Hadirnya Elkan Bagot membuat performa dari 2 rekan setimnya, yaitu Rizky Ridho dan juga Jordi Amat kembali meningkat. Ketiga pemain ini tampil cukup baik dan dapat memotong serangan serta membangun serangan bagi Timnas Indonesia. Pada laga melawan Timnas Irak mendatang, ketiga pemain ini dapat menjadi pilar yang sangat berguna bagi garis pertahanan Timnas Garuda. Sehingga dapat dipastikan ketiga nama pemain tersebut tetap akan menjadi pilihan utama Coach Sintayong pada laga perdana melawan Timnas Irak yang akan datang. Sandy Walsh. Meski hanya tampil selama 15 menit pada laga kedua melawan Timnas Libya, nama Sandy Walsh diprediksi akan masuk sebagai pemain utama Timnas Garuda pada uji coba mendatang melawan Timnas Irak. Hal tersebut tak lepas dari postur tubuhnya yang tinggi dapat mempermudah dirinya membantu pertahanan Timnas saat berhadapan dengan lawan yang juga memiliki postur besar. Sehingga Sandy Walsh sangatlah layak untuk menepati posisi utama di sayap kanan pertahanan dan berperan sebagai pemain yang akan memberikan variasi dari penyerangan Timnas Indonesia. Meskipun kita tahu bahwa saat ini Yaakob Sayuri sedang dalam performa terbaik, kita tidak bisa melepaskan fakta bahwa untuk melawan Timnas Iran dirinya perlu tenaga ekstra selama pertandingan. Sehingga kemungkinan nama pemain asal PSM Makassar tersebut dapat masuk pada babak kedua jika Asnawi Mangkualam masih dalam tahap pemulihan cedera pada 12 Januari mendatang. Pratama Arhan. Arhan Pratama yang saat ini berstatus tanpa klub berkemungkinan besar akan kembali menjadi pilihan utama Coach Sintayong. Pemilihan ini dilakukan sebab sampai saat ini belum ada kepastian dari kedatangan China Patinama untuk segera bergabung bersama Timnas Indonesia. Meskipun Arhan Pratama pada tahun 2023 tidak mendapatkan menit bermain di klub dan hanya mendapatkan menit bermain di Timnas, kebugaran yang dia miliki termasuk ke dalam kebugaran yang sangat prima. Sehingga Pratama Arhan berkemungkinan besar akan tetap diberikan kepercayaan untuk mengisi kekosongan posisi sayap kiri di sektor pertahanan skuad Garuda. Pada 3 laga uji coba yang telah dilalui, performa yang dimiliki oleh Pratama Arhan juga bisa dibilang tidak buruk. Dirinya tetap bisa bermain secara maksimal dengan ciri khas permainannya yang sangat menusuk. Pada laga perdana fase grup nanti melawan Timnas Irak, diharapkan hadirnya Arhan dapat memecahkan kebuntuan dari skema penyerangan Timnas Indonesia.
Justin Hubner. Tampil sebagai gelandang bertahan pada 3 laga uji coba di pemusatan latihan, Justin Hubner berkemungkinan besar akan menggantikan peran dari Mark Klok dalam laga perdana besok melawan timnas Irak. Meskipun terbilang cukup muda sebagai seorang pemain di timnas senior, kualitas yang dirinya miliki tidak dapat diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dirinya merupakan sosok pemain bertahan yang sangat kuat dan mampu menjadi pemain yang dapat memaksimalkan bola muntah yang dia dapatkan. Pada laga kemarin dirinya juga sukses dalam mengalirkan bola ke rekan setimnya melalui umpan lambung yang sangat tepat sasaran. Sehingga pada laga perdana ini Justin Hubner berkemungkinan besar akan kembali dipasang oleh Coach Sintayong pada posisi gelandang bertahan untuk membantu timnas Indonesia memaksimalkan pertandingan. Ivar Jenner. Sebagai pemain gelandang muda yang baru saja berulang tahun, Ivar Jenner 100% dapat dipastikan akan menjadi pilihan utama Coach Sintayong pada laga perdana di fase grup nanti melawan timnas Irak. Hal ini dapat terjadi bukan karena kebetulan. Ivar Jenner merupakan sosok pemain gelandang yang memiliki ketenangan dan dapat bermain dengan berbagai macam tempo di dalam pertandingan. Dirinya yang sudah terbiasa tampil pada level senior di asal klubnya akan memberikan banyak pembelajaran bagi performanya di dalam lapangan. Pemain asal FC Utrecht tersebut sudah jelas bukanlah sosok pemain yang dapat dipandang sebelah mata. Hal itu dibuktikan dari klubnya yang segera memperbarui kontrak Ivar Jenner dan memastikan talenta muda tersebut dapat berkembang pesat di negara Belanda. Sehingga hadirnya Ivar di dalam pertandingan dapat menjadi sosok pusat dari pertahanan maupun penyerangan timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand. Masuk sebagai pemain termuda di Piala Asia Qatar 2023, Marcelino dipastikan akan mengamankan posisi utamanya sebagai gelandang serang bagi timnas Indonesia. Pemain yang kini berkarir di klub asal Belgia tersebut sudah tentu akan menjadi pemain utama yang diharapkan dapat tampil maksimal selama 3 pertandingan berturut-turut. Kecepatan yang dia miliki serta permainan yang sangat menarik dapat menjadi tontonan yang bagus dalam skema permainan timnas Indonesia. Sebagai pemain gelandang serang, tugas utama Marcelino adalah mengalirkan bola dengan penuh perhitungan ke lini serang timnas Indonesia, sekaligus dengan cepat membuka ruang kosong untuk kembali menerima umpan dan menciptakan keunggulan. Tugas macam itu sudah tentu menjadi peran yang sangat cocok untuk dimainkan oleh Wonderkid yang saat ini berusia 18 tahun. Sehingga pada laga besok melawan timnas Irak diharapkan Marcelino Ferdinand dapat menjawab seluruh ekspektasi penonton dengan tampil maksimal selama 90 menit jalannya pertandingan. Rafael Struijk. Pemain asal Ado Den Haag pada bulan ini menjadi pemain yang cukup produktif di setiap laga level klub. Pertumbuhan Rafael Struijk dinilai semakin berkembang dan kini telah siap memandang laga yang nantinya akan tersaji di putaran final Piala Asia mendatang. Rafael Struijk sampai saat ini juga menjadi pemain terbaik yang dimiliki timnas Indonesia, khususnya pada lini sayap penyerangan. Kemampuannya dalam membaca arah bola dan tipe permainannya yang bisa bermain dalam tempo cepat diprediksi akan menjadi kolaborasi paling pas untuk rekannya, yaitu Saina Patinama. Kecepatan yang dimiliki timnas Indonesia di sektor kiri dan ketenangan yang dimiliki timnas Indonesia di sektor kanan akan menjadi kombinasi yang nantinya akan membuat timnas Indonesia memiliki banyak variasi permainan. Rafael Struijk juga memiliki misi utama menjadi ujung tombak bagi timnas Indonesia, oleh karenanya pada pemusatan latihan ini dirinya harus menciptakan banyak kontribusi untuk bisa mengamankan tempatnya sebagai pemain utama. Ramadan Sananta. Meskipun Coach Sintayong masih menganggap bahwa Sananta tidak dapat dimainkan selama 90 menit penuh. Namun tak dapat dipungkiri nama pemain asal Persis Solo ini menjadi nama pemain yang layak mengamankan posisinya sebagai ujung tombak dari timnas Indonesia. Umurnya yang masih terbilang muda perlahan semakin berkembang dan semakin matang dalam menjalankan skema permainan dari sang pelatih. Apalagi Ramadan Sananta merupakan striker timnas yang memiliki power paling tinggi di dalam tendangannya. Sehingga jika Sananta dapat memperbaiki akurasi, sudah tentu dirinya akan menjadi ujung tombak tajam yang mampu memberikan produktivitas bagi skuad Garuda. Ramadan Sananta juga masuk ke dalam proyek jangka panjang dari Coach Sintayong. Umurnya yang masih berada di angka 20 membuatnya harus berlatih lebih keras untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bagi skuad Garuda. Itulah tadi prediksi line up timnas Indonesia yang akan digunakan saat melawan timnas Irak pada fase grup Piala Asia Qatar 2023. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.